Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Pak PLT Ketua Umum, Pak Ketua Steering dan seluruh panitia, Pak Kahar sebagai Wakil Ketua Bidang Organisasi, dan teman-teman semua yang mohon maaf tidak saya sebut satu persatu, khususnya kepada teman-teman media. Alhamdulillah, hari ini saya menuntaskan ikhtiar saya kurang lebih selama 1 tahun 3 bulan. Saya pernah menyampaikan lafaz saya di beberapa media bahwa insya Allah kalau ada kompetisi yang dibuka di Partai Golkar, maka saya akan ikut menjadi salah satu peserta kompetisi itu. Saya dibesarkan dengan sebuah sistem demokrasi, sistem kompetisi, dan tata kelola organisasi yang baik. Hari ini saya menuntaskan itu dengan mendaftarkan diri lengkap sesuai anggaran rumah tangga pasal 18 tentang syarat-syarat pencalonan calon ketua umum. Saya ingin menjelaskan di sini bahwa di dalam syarat tersebut, mohon maaf Pak Ketua, tolong diluruskan kalau keliru, dinyatakan bahwa calon ketua umum DPP Partai Golkar itu adalah kader yang pernah menjadi pengurus DPP atau sedang menjadi pengurus DPP atau setingkat di bawahnya, dan minimal 5 tahun atau 1 periode. Berikut juga menyatakan bahwa calon tersebut harus minimal mendapat dukungan 30% dari total suara pemilih. Kemudian PDLT dan juga mengikuti diklat-diklat pada tingkatan berjenjang sampai dengan DPP. Hari ini saya membawa SK saya. Saya nggak pernah menjadi pengurus DPP, tapi saya pernah menjadi pengurus DPD Golkar Provinsi Papua 2009-2014, dan SK-nya ditandatangani oleh Pak Abu Rizal Bakri dan Pak Idrus Marham, dan tadi sudah saya berikan kepada mereka. Yang kedua, saya membawa dukungan 469 suara, pemilih suara dari total 558. Artinya sudah melebihi dari hampir 80%. Saya juga membawa surat pernyataan tidak pernah masuk di partai lain dengan mengikuti PDLT. Dan yang berikut, saya juga membawa KTA saya. Dan saya pikir sebagai bentuk ikhtiar, andaikan pun ada yang mengikuti kompetisi selain saya, itu saya pikir dalam demokrasi di Golkar itu biasa-biasa saja, tidak usah untuk diperdebatkan. Dan saya kebetulan mazhab saya mazhab kompetisi, tidak pernah jabatan pemberian, tapi selalu jabatan kita kompetisi. Dan kompetisi di Golkar itu sesuatu yang indah karena bertanding untuk bersanding. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom dan salam sejahtera untuk kita semua. Iya, tiga. Tar. Dari mana? Saya dari Rakyat Merdeka. Mau tanya Pak Bahlil, melihat kondisi Partai Golkar sekarang, apa motivasi dan target-target Pak Bahlil untuk mendaftarkan diri sebagai caketum Partai Golkar berikutnya? Jadi yang pertama, kalau ditanya motivasi, setiap kader Golkar yang pernah merasakan proses di dalam partai, ketika ada kesempatan untuk mengabdi, itu insya Allah mereka akan ikut mengambil bagian. Karena sejatinya Golkar ini merupakan instrumen politik negara, karena doktrinnya adalah karya kekaryaan. Hari ini saya mengabdi di pemerintah, saya pikir ilmu Golkar sudah terlalu banyak berikan kepada saya. Saya memimpin kementerian pun karena ilmu dari Golkar. Saya pikir sudah saatnya sebagai anak yang lahir dari kandungan Golkar ingin mengabdi kembali kepada ibu yang melahirkan daripada anak itu. Jadi saya pikir itu motivasi saya untuk internal partai, dan sudah berhenti tuh ingin untuk bisa memberikan kontribusi
pengabdian kepada bangsa dan negara, salah satu instrumennya adalah lewat Partai Golkar. Lain-lain nanti kita bicarakan ya. Makasih. Pak, saya Bahtiarudin Alam dari Merdeka.com. Sebelumnya selamat Pak Bahlil atas capaian ini. Pak, saya ingin bertanya, pada saat Bapak mendaftar ini beredar ada 7 senior Partai Golkar mengatasnamakan Partai Golkar yang menginginkan bahwa Presiden Joko Widodo untuk menjadi ketum Golkar. Bagaimana tanggapan Pak Bahlil dan mungkin dari panitia bagaimana atas adanya surat 7 senior Partai Golkar yang menginginkan Pak Jokowi menjadi ketua umum Golkar? Terima kasih. Saya kebetulan tidak tahu itu surat. Jadi silakan aja tanya kepada yang membuat surat. Dan karena surat tidak ditujukan kepada saya, maka saya tidak mempunyai legal standing untuk menjawabnya. Ya. Jadi saya menghargai demokrasi. Silakan aja main dalam kerangka aturan yang telah ditetapkan oleh SC. Terima kasih. Aturan-aturan di SC sudah jelas ya. Jadi sudah jelas. Jadi kita ikutin aturan saja sesuai dengan anggaran dasar anggaran rumah tangga. Cukup ya. Baik, terima kasih. Terima kasih. Foto Pak.